Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita kembali bergabung dalam pembelajaran PPKN kelas 9. Kita sudah masuk pada bab yang ke-6 tentang bela negara. Pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas mengenai makna bela negara dan peraturan perundang-undangan tentang bela negara. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perjuangan mempertahankan kemerdekaan NKRI antara tahun 1945 sampai 1949, baik melalui perjuangan secara fisik atau perang maupun diplomasi atau perundingan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ternyata perjuangan tersebut belumlah berakhir. Baru beberapa saat Indonesia merasakan kemerdekaan, bangsa Indonesia harus kembali berperang melawan Belanda yang ingin merampas kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara tahun 1945 hingga 1949 dilakukan melalui dua cara. Yang pertama dengan cara fisik atau perang, yang kedua dengan cara diplomasi atau perundingan. Adapun contoh perjuangan melawan Belanda yang dilakukan secara perang atau fisik antara lain sebagai berikut. Insiden bendera di Surabaya pada tanggal 19 September 1945. Insiden ini dipicu oleh pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato atau Oranye yang membuat rakyat marah, kemudian menyerbu hotel dan menurunkan bendera tersebut. Pertempuran 5 hari di Semarang 15-20 Oktober 1945. Peristiwa ini bermula ketika para veteran Angkatan Laut Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring Semarang menjadi pabrik senjata memberontak pada waktu dipindahkan ke Semarang, kemudian menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Pada tanggal 25 Oktober 1945, sekutu yang dipimpin Brigadir Malabi datang ke Surabaya, namun terjadi kerusuhan dengan pemuda Surabaya karena adanya penyelewengan kepercayaan oleh pihak sekutu. 27 Oktober 1945, pemuda Surabaya hampir menghancurkan kekuatan sekutu sehingga diadakan perundingan. Namun pada saat perundingan terjadi insiden di Jembatan Merah sehingga Malabi tewas. 9 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum agar para pemilik senjata menyerahkan senjata sampai 10 November 1945 pukul 06.00. 10 November 1945, ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Bung Tomo melalui siaran radio mengubarkan semangat perlawanan kepada penjajah. Akibatnya pecahlah perang di Surabaya di bawah komando Sungkono dan menelan korban 15.000 orang. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle di Semarang untuk membebaskan tentara sekutu. Setelah itu mereka menuju ke Magelang. Karena sekutu diponcengi oleh Nika dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak, maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa, kemudian Kolonel Sudirman sebagai Panglima Divisi Banyumas terjun langsung dalam pertempuran tersebut. Pada tanggal 15 Desember 1945, tentara Indonesia berhasil memukul mundur sekutu sampai ke Semarang. Karena jasanya, pada tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR dan berpangkat Jenderal. Pertempuran Medan Area.
Pasukan sekutu yang diboncengi oleh Serdadu Belanda dan Nika di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan Medan Area. Bentrokan antara rakyat dengan Serdadu Nika menjalar ke seluruh kota Medan dan tentara sekutu mengeluarkan maklumat melarang rakyat membawa senjata serta semua senjata yang ada harus diserahkan kepada sekutu. Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Untuk kedua kalinya pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum supaya TRI mengosongkan seluruh kota Bandung. Akhirnya dengan berat hati, tentara Republik Indonesia mengosongkan kota Bandung. Sebelum keluar dari Bandung, pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang RI menyerang markas sekutu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Pertempuran Margarana. Pada tanggal 2-3 Maret 1946, Belanda mendaratkan pasukannya di Bali. Saat itu Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang mengadakan perjalanan ke Yogyakarta. Sekembalinya dari Yogyakarta, kesatuan resimennya dalam keadaan terpencar. I Gusti Ngurah Rai menggalang kekuatan dan menggempur Belanda pada tanggal 18 November 1945. Karena kekuatan pasukan tidak seimbang dan persenjataan yang kurang lengkap, akhirnya pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam pertempuran atau puputan di Margarana, sebelah utara Tabanan Bali, hingga I Gusti Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, Belanda melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali. Agresi militer pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer ini kepada PBB dan akhirnya atas tekanan resolusi PBB tercapai gencatan senjata. Agresi kembali dilakukan pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Perang Gerilya. Perang gerilya yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat, sewaktu-waktu menyerang berbagai posisi tentara Belanda, baik di jalan maupun di markasnya. Salah satu perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Ia bergerilya dari luar kota Yogyakarta selama 8 bulan, ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang Sudirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Selain cara fisik atau perang, perjuangan mempertahankan kemerdekaan NKRI juga dilakukan melalui jalur diplomasi atau perundingan. Contohnya adalah sebagai berikut. 1. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10-15 November 1946. Hasil perundingan terdiri dari 17 pasal, antara lain berisi bahwa Belanda mengakui secara de facto wilayah RI yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Perundingan Renville. Nama Renville diambil dari nama kapal perang Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dan pihak Belanda. Hasil perjanjian Renville menyebabkan kedudukan Republik Indonesia semakin tersudut dan daerahnya semakin sempit. Sementara itu kedudukan Belanda semakin bertambah kuat dengan adanya negara-negara boneka. 3. Perundingan Rumroyen. Nama Rumroyen merupakan nama ketua delegasi Indonesia yaitu Mr. Muhammad Rum dan ketua delegasi Belanda yaitu Dr. J. von Royen. Perundingan Rumroyen diadakan pada tanggal 4 April 1949 di Jakarta.
4. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB dilangsungkan di kota Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah adanya pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Walaupun bangsa Indonesia telah berhasil mempertahankan kemerdekaan NKRI melalui jalur perang maupun jalur perundingan, namun ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara Indonesia sampai sekarang masih tetap ada. Secara umum, ancaman itu bisa berasal dari dalam negeri, bisa berasal dari luar negeri. Contoh ancaman yang berasal dari dalam negeri antara lain gerakan separatis, makar, kolusi, korupsi, dan nepotisme, penyalahgunaan narkoba, pornografi, penuh aksi, pergaulan bebas, tawuran, dan lain-lain, keresahan sosial, upaya penggantian ideologi Pancasila, pemaksaan kehendak golongan tertentu, konflik antar kelompok atau golongan, serta kesenjangan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Sedangkan ancaman yang berasal dari luar negeri bisa berupa dua macam. Yang pertama, ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata seperti agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, dan lain-lain, serta ancaman non-militer, yaitu ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata seperti ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Demikian penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe